dari pihak yayasan, kemudian juga dari pihak wali kelas dari korban yang nanti mungkin kita akan sampaikan sebagai bentuk klarifikasi, dan juga dari pihak wakil kepala sekolah ya, kebetulan kepala sekolah sedang ada dia keluar, jadi diwakili oleh wakil kepala sekolah. Rekan-rekan media yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan, bahwa pada siang hari yang berbahagia ini kami dari tim kuasa hukum Sekolah SD Al Imam memandang perlu untuk melakukan konferensi pers perihal adanya pemberitaan di beberapa media online dan ataupun media televisi yang memberitakan bahwasanya di sekolah kami sudah terjadi kekerasan atau bullying yang dilakukan oleh siswa-siswi yang ada di sekolah kami. Tentunya pemberitaan itu sangat kami sayangkan, karena pada faktanya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kami memandang konferensi pers ini adalah sebagai bentuk hak sanggah kami, hak jawab kami atas pemberitaan tersebut, supaya nanti beritanya berimbang dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa telah beredar pemberitaan beberapa media online dan ataupun di media televisi adanya dugaan peristiwa bullying yang terjadi di sekolah kami terhadap salah seorang siswi, ya, terhadap salah seorang siswi murid kelas 2, yang di dalam pemberitaan tersebut menyatakan seolah bahwa dari pihak sekolah itu tidak memiliki itikat baik untuk meminta maaf kepada pihak orang tua korban. Padahal faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Kemudian juga peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 November 2022 hari Selasa, di mana diberitakan salah seorang siswi yang ada di sekolah kami ini mendapatkan bullying sehingga sampai saat sekarang itu mengalami trauma. Di dalam pemberitaan dinyatakan bahwa sampai saat sekarang mengalami trauma karena adanya luka fisikis. Kalau luka fisik katanya dalam pemberitaan tersebut dinyatakan sudah pulih, ya, tapi secara fisikis masih mengalami trauma si korban tersebut. Ya. Ini perlu diluruskan persoalan ini, karena apabila tidak diluruskan, ini akan sangat sekali merugikan pihak sekolah, karena tentunya pemberitaan tersebut tidak benar. Kalau kita lihat di beberapa media online yang memberitakan tentang peristiwa terjadinya bullying di sekolah kami dan ataupun di televisi, ya, di media televisi, ya, itu kami pun bingung. Ada dua pemberitaan yang tidak sinkron peristiwanya. Di satu sisi dikatakan bahwa sampai saat ini korban tersebut mengalami trauma karena adanya bullying yang terjadi pada tanggal 8 November tahun 2022, yaitu tepatnya pada hari Selasa. Tapi di media yang lain dinyatakan bahwa korban tersebut sudah bersekolah lagi di Jakarta, ya, sudah bersekolah lagi di Jakarta. Ini ada dua pemberitaan yang memang kami pun tentunya merasa mana sebetulnya pemberitaan yang benar. Akhirnya karena atas pemberitaan tersebut telah sangat merugikan sekolah kami, maka kami perlu kiranya untuk menyampaikan konferensi pers di siang hari yang berbahagia ini sebagai bentuk klarifikasi, ya, bahwasanya perlu kami sampaikan peristiwa yang terjadi pada tanggal
tanggal 8 November 2022, tepatnya pada hari Selasa, itu terjadi bukan karena adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku ataupun apalagi adanya bullying, melainkan hal tersebut terjadi secara spontanitas di saat menjelang kepulangan sekolah, ya, di mana anak-anak pada saat itu sedang bercanda yang kemudian bercandanya anak-anak tersebut mengakibatkan ada salah seorang siswi yang mengalami luka di pelipis, ini berdasarkan pemberitaan. Tapi tentunya itu terjadi tidak disengaja dan spontanitas. Yang namanya anak-anak bercanda kemudian ada sedikit luka dan kemudian pula menangis misalkan seperti itu hal yang manusiawi sekali terjadi. Pihak sekolah atas peristiwa tersebut sudah sangat bertanggung jawab. Kalau di dalam pemberitaan dinyatakan bahwa pihak sekolah ini tidak ada itikat baik untuk minta maaf kepada pihak keluarga korban, melainkan seolah permintaan maaf itu hanya dilayangkan melalui WhatsApp, itu tidak benar, ya. Karena satu hari setelah terjadinya peristiwa itu, yaitu tepatnya pada tanggal 9 hari Rabu berarti bulan November 2022, pihak wali kelas dengan salah satu orang tua pelaku itu datang ke rumah korban dan bertemu dengan neneknya beserta orang tuanya, ya, ada ibunya juga ada ayahnya, ya, wali kelas, ya, kebetulan juga wali kelasnya juga ada, datang ke rumah korban dan menyampaikan permintaan maaf atas adanya peristiwa tersebut. Yang walaupun sebetulnya peristiwa itu terjadi secara spontanitas, yang hal yang mudah terjadi ketika memang anak-anak sedang bercanda. Tentu kita harus sangat pahami dan maklumi, ya. Pihak guru ataupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah kami juga manusia biasa yang tentunya sangat terbatas, ya, memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang memang tidak dikehendaki agar itu tidak terjadi, itu sangat terbatas. Jangan kan itu terjadi di sekolah, di lingkungan keluarga pun. Kalau kita lihat, ketika ada saudaranya saling bercanda, kemudian ada saudaranya yang satu kena luka, ya, karena bercandanya saudara di dalam lingkungan keluarganya, apakah itu juga harus menyalahkan kepada orang tuanya? Tentu tidak, ya, karena semuanya juga ada keterbatasan yang namanya manusia. Namun demikian, pihak sekolah sudah melakukan upaya-upaya yang sangat maksimal, sudah minta maaf, bahkan juga sudah melakukan langkah-langkah sampai memeriksa ke pihak psikolog, ya, yang saat itu korban pun diperiksa, dan di lain daripada itu juga membangun komunikasi dengan pihak keluarga korban, baik dengan neneknya ataupun dengan orang tuanya. Karena korban ini kan yang kita tahu berdasarkan informasi yang didapat bahwa tinggal di Kuningan ini bersama neneknya dan orang tuanya ada di Jakarta. Namun sekali-kali tentunya ya pulang ke Kuningan. Pada tanggal 10 itu dari pihak orang tua menyatakan atau menyampaikan via WhatsApp bahwasanya korban akan dibawa dulu ke Jakarta. Itu pada tanggal 10, berarti 2 hari setelah kejadian. Jadi akhirnya komunikasi yang terbangun antara pihak sekolah dengan pihak keluarga korban ya terjadi via WhatsApp, via telepon, via video call, dan itu semua kami miliki. Bukti-buktinya ada, ya. Kami miliki bukti-buktinya, bukti-bukti komunikasi itu yang dapat menunjukkan bahwa betul pihak sekolah ini sudah sangat bertanggung jawab. Jadi sangat betul apabila pihak sekolah diberitakan tidak bertanggung jawab, tidak memiliki itikat baik,
untuk minta maaf karena faktanya juga hari kedua setelah kejadian itu pihak sekolah sudah minta maaf dengan datang ke rumah korban, sehingga pemberitaan tersebut ya perlu diklarifikasi. Dan saat inilah pada saat konferensi pers ini kami menghadap perlu untuk menyampaikan hal itu. Korban melalui pengacaranya, tentunya itu adalah hak semua warga negara. Negara kita negara hukum. Apabila ada yang merasa dirugikan oleh sebuah peristiwa atau perbuatan hukum, maka punya hak untuk masuk ke ranah hukum. Karena salah satu di dalam isi somasi tersebut menyatakan bahwa apabila kami tidak ada etikat baik, akan menempuh jalur hukum. Namun dalam hal ini pun apa yang terjadi itu semuanya juga kan perlu dibuktikan. Rekan-rekan wartawan juga mesti sudah sangat paham bahwasanya ini peristiwa terjadi pada tanggal 8 November 2022, berarti sudah kurang lebih 8 bulan ya, sampai saat sekarang. Kalaupun betul nih, ini perlu dibuktikan juga kan, bahwa adanya trauma, adanya psikis yang terganggu terhadap korban atas terjadinya peristiwa pada tanggal 8 November 2022 itu harus dibuktikan kebenarannya, karena ini sudah cukup lama. Jangan-jangan justru trauma itu sendiri terjadi bukan karena kejadian di sekolah gitu. Karena ini sudah sangat lama kejadiannya, yaitu kurang lebih sekitar 8 bulan ya. Itu kalaupun betul. Terlebih lagi bahwa kami pun kan mendapat informasi dari pemerintahan sendiri ya, bahwasanya anak sekarang sudah bersekolah lagi di Jakarta gitu, ya. Jadi atas pemberitaan tersebut jelas kami sangat-sangat merasa dirugikan. Ketika persoalan ini nanti faktanya betul dilakukan oleh pihak keluarga korban masuk ke ranah hukum, maka semuanya akan kita serahkan kepada proses penyelidikan dan penyidikan untuk membuktikan betul tidak telah terjadi dugaan kekerasan atau bullying pada sekolah kami. Dan apabila nanti itu semua tidak dapat dibuktikan, maka kami pun sebagai pihak yang telah merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan yang menurut kami itu tidak benar, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebagai warga negara yang merasa dirugikan punya hak juga untuk menempuh jalur hukum ya. Itu perlu kami sampaikan. Kemudian rekan-rekan wartawan yang saya hormati yang berkenan hadir pada saat konferensi pers saat ini ya. Pihak sekolah yang kesekian kalinya kami sampaikan kembali ya, atas peristiwa tersebut sudah sangat-sangat maksimal dan menganggap bahwa peristiwa itu sudah tidak ada masalah atas peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 November tersebut. Kenapa? Karena dulu pun waktu ada pihak keluarga datang kepada pihak sekolah untuk minta surat pindah, dilayani dengan baik. Bukti-bukti chat atau komunikasi ya, lewat chatting, lewat WA, lewat telepon, lewat video call antara pihak sekolah dengan pihak orang tua korban pun terkomunikasikan dengan baik, sehingga ya ketika adanya somasi dan adanya pemberitaan tersebut ya, dengan tiba-tiba, kalau bahasa Sundanya dengan ujuk-ujuk ada pemberitaan tersebut, ya jelas kami merasa kaget dan sangat merasa menyayangkan. Padahal sudah kurang bagaimana pihak sekolah ini walaupun tidak sepenuhnya itu harus menjadi sebuah tanggung jawab pihak sekolah, karena itu adalah bercandanya anak-anak, menunjukkan etikat baiknya, menunjukkan tanggung jawabnya gitu. Namun di dalam pemberitaan yang beredar di media online dan media televisi ya lain cerita, dan inilah klarifikasi hari inilah perlu kami sampaikan bahwasanya pemberitaan itu tidaklah benar.
ya, melainkan pihak sekolah sudah sangat memiliki itikat baik, sudah minta maaf, ya, kemudian juga sudah sangat bertanggung jawab sampai menghadirkan ke psikolog dan lain sebagainya, dan sampai membujuk pihak orang tua daripada korban dan korbannya sendiri oleh pihak sekolah dan bahkan oleh murid-muridnya agar korban ini bisa kembali lagi ke sekolah di sekolah kami. Namun ternyata keputusan dari pihak keluarga korban untuk dipindahkan dan sampai minta surat pindah, ya apa boleh buat, itu adalah hak daripada pihak orang tua korban, bahwa itu memang itu sangat disayangkan oleh pihak sekolah. Mungkin sementara itu ya, silahkan nanti barangkali dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan supaya nanti duduk persoalannya itu jelas dan clear ya. Insya Allah kami akan menyampaikan apa adanya sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di sekolah. Nanti pun mungkin akan ada sedikit tambahan dari pihak yayasan ya, dari pihak yayasan untuk menyampaikan atas ketua yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada semua yang hadir. Terutama terima kasih kepada Bapak Pengacara, Bapak Dadan, Pak rekan-rekan dari yayasan. Kami sebetulnya, tugas kami sebetulnya adalah hanya menyelenggarakan pendidikan yang baik dengan menyediakan fasilitas gedung yang baik serta menghadirkan guru-guru ustadz-ustadz yang baik pula, yang terbaik bahkan. Dan kami pun selalu melakukan pembinaan para guru-guru yang akan ditunjuk untuk memberikan pengajaran yang baik serta pembinaan dalam menangani hal-hal apapun yang terjadi di sekolah terkait anak-anak yang telah diamanahkan di sekolah kami untuk ditangani dengan SOP yang semestinya. Dan pada prosesnya kami pun telah mempercayakan itu semua kepada rekan-rekan guru, sehingga dengan adanya kejadian ini yang meskipun saya sangat menyesalkan karena setelah saya tanya kepada tim guru sekolah kami, ternyata itu semua tidak terjadi dan telah ditangani dengan SOP yang baik, tapi ternyata masih ada somasi. Maka saya dari yayasan sangat menyayangkan ini terjadi. Dan untuk fasilitas yang telah kami buat di sini, silakan rekan-rekan dari media untuk melihat-lihat barangkali bagaimana cara pengajaran yang baik, terus pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali apa yang dikatakan Hakim, karena bahwa setelah kejadian tersebut saya beserta satu orang tua langsung ke rumah korban untuk meminta maaf dan menyayangkan atas kejadian yang telah terjadi pada saat itu. Dan tanggapan dari orang tua korban, alhamdulillah sudah memaafkan, namun betul sangat disayangkan dan juga menyarankan agar tidak terjadi hal tersebut. Oke, sedikit penegasan Kang. Tadi kan ada bahasa bahwa dari pihak pengacara korban menginginkan itikat baik dari pihak sekolah. Sebenarnya itikat baik seperti apa yang diinginkan oleh dia? Satu. Terus yang kedua, kalau tadi kata Akang bahwa kalau sampai terjadi proses hukum, berarti kita siap melayani gitu ya Kang ya. Nah, semacam itu. Berarti kita siap melayani, dan jika ternyata tidak terbukti, kita akan tuntut balik gitu atau gimana? Minta penegasan itu aja Kang. Ya, terima kasih ya. Kalau kita simak bersama di dalam pemberitaan tersebut ya, bahwa yang dimaksud pihak sekolah tidak memiliki itikat baik, tadi pertanyaan dari Enggak, sedikit Kang, yang di dalam somasi itu, isi somasi itu, somasi kan ada itikat baik. Ya.
Yang gimana itu maksudnya tuh? Kan tadi kalau yang tadi mah udah dijelaskan. Iya, oleh berita mah. minta maaf ya. Coba nanti kita lihat isi somasinya ya. Di sini sudah kami pelajari bahwasanya pertama ya, isi daripada somasi tersebut dari pihak keluarga atau orang tua korban ini merasa kecewa karena seolah pihak sekolah ini membiarkan adanya dugaan kekerasan yang terjadi terhadap korban, ya, terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian somasi yang kedua, poin yang keduanya, akibat daripada adanya peristiwa tersebut pada poin 1 ya, mengakibatkan korban tidak mau bersekolah dan saat ini susah untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain dikarenakan korban mengalami trauma. Intinya itu. Kemudian pada poin 3-nya, setelah kejadian peristiwa tersebut atau peristiwa bullying ya, yang oleh pihak keluarga korban ini dianggap bullying, pihak sekolah hanya memberikan bantuan lewat psikolog melalui sesi tatap muka dan hal tersebut tidak menemukan hasil yang memuaskan. Itu poinnya, inti daripada somasi yang tadi. Kemudian yang keempat, setelah kejadian tersebut ya, kejadian bullying maksudnya terhadap korban, pihak sekolah tidak melakukan upaya lain seperti menjenguk dan membujuk serta memberikan dukungan moral kepada anak klien kami, berarti kepada korban, agar kembali bersekolah, sehingga pihak sekolah melepaskan tanggung jawabnya atas kejadian yang dialami oleh korban tersebut. Dan yang terakhir, atas peristiwa tersebut, sehingga dari pihak keluarga korban ini memutuskan akan menempuh upaya hukum melalui laporan polisi pada kantor kepolisian Resort Kuningan. Ya, nah ini somasi yang dilayangkan kepada kami, inti dari poin-poinnya seperti itu. Tapi kalau kita berbicara bahwa itikat baik yang seperti apa? Di sini tidak dipertegas itikat baik yang mana. Apakah tidak membujuk, tidak menjenguk, tidak menengok, dan faktanya itu sudah dilakukan oleh pihak sekolah. Tapi kalau kita baca di media yang beredar, baik itu media online ataupun di media televisi, itu itikat baik untuk minta maaf. Kalau tidak saya salah tafsir, ya. Saya menafsirkan bahwa di situ itikat baik itu adalah itikat baik untuk minta maaf. Ya, faktanya itu hari kedua pun sudah minta maaf, belum lagi ya, ada bukti-bukti cetak yang sampai saat sekarang masih tersimpan, bahkan sudah kami persiapkan. Belum ada yang dihapus, bahwa komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak keluarga korban, baik itu dengan neneknya atau dengan orang tuanya, itu sangat baik, sangat komunikatif, seolah-olah tidak terjadi peristiwa apa-apa. Namun sangat disayangkan tiba-tiba setelah 8 bulan lamanya, peristiwa itu terjadi, ada somasi kepada kami. Itu Bang ya. Berarti ya, maka. Yang kedua, menanggapi apa tadi yang disampaikan bahwasanya somasi ini kan akan melaporkan ya, peristiwa ini kepada pihak kepolisian. Tentunya hal itu sangat kami apresiasi dan sangat kami hargai sebagai konsekuensi kita tinggal di negara hukum. Ketika memang pihak keluarga korban ini merasa dirugikan oleh adanya sebuah peristiwa tersebut, itu adalah haknya untuk menempuh jalur hukum. Namun, maka nanti kita buktikan bersama apakah betul apa yang dituduhkan, apa yang diduga atau yang disangkakan kepada pihak sekolah itu dapat dibuktikan atau tidak. Ketika hal itu tidak dapat dibuktikan, maka kami pun tidak segan-segan untuk menempuh upaya hukum atau langkah hukum, ya. Tuntutan balik gitu ya. Melakukan laporan balik tentunya.
kan begitu. Karena jelas atas pemberitaan yang tidak benar itu kami dari pihak sekolah sudah sangat merasa dirugikan, gitu Pak. Satu lagi Kang, terkait bahwa ada nggak kemungkinan untuk langkah mediasi di antara keduanya dari pihak sekolah dan dari pihak lawan, mungkin dari korban? Ya, Atau memang iya langkah akhirnya harus menempuh jalur hukum gitu? pada prinsipnya begini ya, kami dari pihak sekolah setelah tadi ngobrol dengan pihak yayasan dan juga klien kami pihak sekolah, intinya upaya untuk mediasi ya itu langkah menurut kami ya, bisa saya katakan keluarga itu langkah yang terbaik kan begitu ya. Tapi apabila memang itu tidak dikehendaki oleh pihak keluarga korban, yang kami pun perlu menyampaikan bahwa sangat siap menghadapi persoalan ini apabila harus masuk ranah hukum, karena kami pun memiliki bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwasanya pihak sekolah sudah melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP yang ada, gitu kan. Terlebih lagi peristiwa itu terjadi di luar daripada kehendak kami. Ini perlu kami sampaikan dan ini berdasarkan sebagai peristiwa yang terjadi terhadap korban itu di luar daripada kehendak kami, di luar daripada kehendak guru, di luar daripada kehendak tenaga kependidikan, dan tentunya di luar daripada kehendak kita semua. Yang namanya anak-anak sedang bercanda, kan begitu. Namun ya itu semua diserahkan kepada pihak keluarga korban. Apakah akan menyelesaikan persoalan ini secara mediasi keluargaan? Syukur alhamdulillah ya. Itu yang kami harapkan. Tapi kalau akan menempuh jalur hukum itu adalah hak daripada beliau. Ini ada ya. Oke, siap, terima kasih Kang.